Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kecil dan juga para orang tua yang sedang mendengarkan. Selamat datang di PDK TV Channel, tempat kita berbagi cerita, hikmah, dan kehangatan dalam setiap kisah. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan like, tuliskan komen, dan subscribe ke PDK TV Channel agar semakin banyak cerita inspiratif yang bisa kita bagikan bersama. Sekarang, duduklah dengan tenang, buka hati dan imajinasi kita. Karena sebentar lagi, kita akan mendengarkan sebuah kisah indah di bulan Ramadan tentang kebaikan kecil yang ternyata memiliki makna yang sangat besar. Sebuah cerita berjudul Lampu Kecil di Bulan Ramadan, ditulis oleh Muhammad Syabir. Di sebuah kampung kecil di pinggiran Sungai Mahakam yang dikelilingi pohon kayu sungkai besar dan suara jangkrik pada malam hari, tinggallah seorang anak bernama Amir. Usianya baru 10 tahun. Rumahnya sederhana, berdinding kayu, namun selalu terasa hangat karena penuh kasih sayang. Sejak awal Ramadan, Amir sangat bersemangat. Ia bangun sahur bersama ibunya, pergi ke masjid untuk sholat, dan setiap sore membantu ibunya menyiapkan makanan berbuka. Namun, ada satu hal yang membuat hati Amir sering merasa sedih. Ayah Amir sudah lama bekerja di kota yang jauh. Sudah hampir setahun Amir tidak bertemu ayahnya. Setiap kali melihat anak-anak lain berjalan ke masjid bersama ayah mereka, Amir hanya tersenyum kecil, meski hatinya sedikit kosong. Suatu sore menjelang maghrib, Amir duduk di teras rumah sambil memandang langit yang mulai berubah jingga. "Ibu," kata Amir pelan. "Iya nak," jawab ibunya sambil mengiris pisang untuk digoreng. "Apakah ayah juga puasa di sana?" Ibunya tersenyum lembut. "Tentu saja, ayah juga berpuasa, sama seperti Amir." Amir mengangguk, lalu ia berkata lagi, "Kalau begitu, semoga pahala puasa Amir bisa sampai ke ayah." Ibunya terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca mendengar kata-kata anaknya. Malam itu setelah sholat tarawih di masjid, Amir melihat seorang kakek tua duduk sendirian di tangga masjid. Bajunya sederhana, wajahnya terlihat lelah. Amir mendekat. "Kakek sudah berbuka?" tanya Amir. Kakek itu menyenyum tipis. "Belum nak, kakek belum sempat membeli makanan." Amir teringat bungkusan kecil yang berisi kolak yang diberikan ibunya sebelum berangkat ke masjid. Tanpa ragu, Amir menyerahkan bungkusan itu. "Kakek makan ini saja, ini enak, buatan ibu saya." Kakek itu terkejut. "Lalu kamu makan apa nak?" Amir tersenyum. "Tadi saya sudah makan sedikit di rumah, tidak apa-apa." Padahal sebenarnya Amir belum makan banyak. Kakek itu menerima makanan itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih nak, semoga Allah menjaga hatimu yang baik." Malam semakin larut. Amir berjalan pulang sambil melihat lampu-lampu rumah yang menyala di sepanjang kampung. Hatinya terasa hangat meski perutnya sedikit lapar. Sesampainya di rumah, ibunya sudah menunggu. "Kok lama sekali Amir?" Amir menceritakan semuanya. Ibunya memeluk Amir erat. "Anakku, mungkin yang kamu berikan tadi hanya makanan kecil, tapi bagi kakek itu, mungkin itu adalah kebahagiaan yang besar." Amir bertanya polos, "Ibu, apakah Allah juga melihat itu?" Ibunya mengangguk. "Allah melihat semua kebaikan, bahkan yang kecil sekalipun." Malam itu Amir tidur dengan perasaan damai. Ia tidak tahu bahwa kebaikan kecilnya telah menjadi cahaya bagi orang lain. Seperti lampu kecil di malam Ramadan. Kadang tidak terlalu terang, namun cukup untuk menerangi hati seseorang yang sedang gelap. Nah, anak-anakku pemirsa yang budiman, adapun pesan moral di balik cerita ini adalah, bulan Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi tentang belajar berbagi, peduli, dan menyalakan kebaikan kecil di hati kita. Karena seringkali kebaikan yang paling sederhana justru menjadi cahaya yang paling berarti bagi orang lain. Nah, anak-anakku yang terkasih serta para orang tua yang budiman, demikianlah kisah yang dapat kita dengarkan hari ini.
Dari cerita ini, kita belajar bahwa kebaikan tidak selalu harus besar. Kadang hanya sebuah senyuman, sepotong makanan, atau perhatian kecil kepada orang lain. Namun jika dilakukan dengan hati yang tulus, kebaikan itu bisa menjadi cahaya yang menerangi kehidupan banyak orang. Terima kasih telah mendengarkan cerita di PDK TV Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan cerita ini kepada teman, saudara, dan keluarga agar pesan kebaikan dapat terus menyebar. Sampai bertemu di cerita penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.